Taj Mahal adalah monumen yang terbuat dari marmer putih gading di tepi kanan Sungai Yamuna di kota Agra di India. Dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Mughal Shah Jahan pada tahun 1632 sebagai pemakaman sekaligus penghormatan kepada istri kesayangannya Mumtaz Mahal dan kelak sebagai makam Shah Jahan sendiri. Nama asli Mumtaz Mahal adalah Arjuman Banu Begum. Ia lahir di Agra dari keluarga bangsawan Persia, dari pasangan Abdul Hasan Asafkan dan istrinya Diwanji Begum, putri seorang bangsawan Persia. Asafkan adalah seorang bangsawan Persia kaya yang memegang jabatan tinggi di Kekaisaran Mughal. Keluarganya datang ke India dalam keadaan miskin pada tahun 1577 ketika ayahnya Mirza Ghias Beg diangkat menjadi pelayan Kaisar Akbar di Agra. Asafkan juga merupakan kakak dari Permaisuri Nurjahan, yang berarti Arjuman Banu Begum sebagai keponakan perempuan dan selanjutnya menjadi menantu tiri Nurjahan, permaisuri utama Kaisar Jahangir ayah Shah Jahan. Meskipun bertunangan dengan Shah Jahan sejak 1607, Arjuman Banu Begum akhirnya menjadi istri kedua Kaisar Shah Jahan pada tahun 1612 di usianya yang ke-19 tahun. Setelah pernikahannya, Arjuman Banu Begum diberi nama Mumtaz Mahal. Mumtaz dan Kaisar Shah Jahan memiliki 14 orang anak. Setelah naik tahta pada tahun 1628, setelah menundukkan saudara tirinya Syahriar Mirza, Shah Jahan menunjuk Mumtaz sebagai permaisuri utamanya dengan gelar Malika-i Jahan yang artinya Ratu Dunia, dan Malika-uz Zamani yang artinya Ratu Zaman, dan Malika-i Hindustan yang artinya Ratu Hindustan. Mumtaz luar biasa dalam bidang pembelajaran dan merupakan wanita yang berbakat dan berbudaya. Dia fasih dalam bahasa Arab dan Persia dan dapat menulis puisi dalam bahasa Persia. Dia terkenal memiliki kombinasi kesopanan dan keterus-terangan, seorang wanita yang hangat namun lugas. Shah Jahan berkonsultasi dengan Mumtaz baik dalam urusan pribadi maupun urusan negara, dan Mumtaz menjabat sebagai penasihat kepercayaan. Kepercayaannya kepadanya begitu besar sehingga dia memberinya kehormatan tertinggi di negeri itu. Meskipun demikian, Mumtaz digambarkan tidak memiliki aspirasi untuk kekuasaan politik, berbeda dengan bibinya yaitu Permaisuri Nurjahan, permaisuri utama Kaisar Jahangir yang memiliki pengaruh besar pada masa pemerintahan sebelumnya. Pengaruh Mumtaz lebih terlihat dari seringnya campur tangannya atas nama orang miskin dan melarat. Mumtaz juga melindungi sejumlah penyair, cendekiawan, dan orang-orang berbakat lainnya. Seorang penyair Sansekerta terkenal, Vansidhara Mishra, adalah favorit permaisuri. Mumtaz Mahal juga memberikan pensiun dan sumbangan kepada putri-putri sarjana miskin, teolog, dan orang-orang saleh. Masa jabatan Mumtaz sebagai permaisuri berlangsung singkat, hanya dalam jangka waktu 3 tahun. Hal ini disebabkan oleh karena kematiannya yang terlalu dini. Meskipun begitu, Shah Jahan memberinya kemewahan semasa hidupnya yang tidak diberikan kepada permaisuri lain sebelum dia. Misalnya, tidak ada kediaman permaisuri lain yang didekorasi seperti kediaman Mumtaz. Tempat itu dihiasi dengan emas murni dan batu-batu berharga, dan memiliki mata air mawar sendiri. Setiap istri Kaisar Mughal diberi tunjangan bulanan reguler untuk biaya perawatan rumah atau perjalanan. Namun tunjangan tertinggi yang tercatat adalah 1 juta rupiah per tahun yang diberikan kepada Mumtaz Mahal oleh Shah Jahan. Pada 17 Juni 1631 di Burhanpur, Mumtaz Mahal melahirkan anak ke-14-nya, seorang putri bernama Gauhar Ara Begum.
Namun sayangnya ia meninggal karena pendarahan pasca persalinan, akibat mengalami proses persalinan yang berlangsung sekitar 30 jam. Sebelum meninggal, ia meminta Kaisar Shah Jahan untuk berjanji bahwa tidak akan menikah lagi dan menyayangi anak-anak mereka. Mumtaz telah menemani suaminya saat sang kaisar berperang di dataran tinggi Deccan. Jenazahnya dikuburkan sementara di Burhanpur di tepi sungai Tapti. Para penulis sejarah memberikan perhatian yang tidak biasa pada kematian Mumtaz Mahal dan kesedihan Shah Jahan atas kematiannya. Segera setelah kematiannya, kaisar dilaporkan tidak dapat dihibur. Rupanya, setelah kematian istrinya, dia berkabung selama 1 tahun. Ketika dia muncul lagi, rambutnya telah memutih, punggungnya bengkok, dan wajahnya lusuh. Putri sulung Mumtaz, yaitu Jahanara Begum, secara bertahap membawa ayahnya keluar dari kesedihan dan menggantikan posisi ibunya di istana. Kekayaan pribadi Mumtaz Mahal senilai 10 juta rupiah dibagi oleh Shah Jahan antara Jahanara Begum yang menerima setengahnya dan sisa anak-anaknya yang masih hidup. Burhanpur sendiri tidak pernah dimaksudkan oleh Kaisar Shah Jahan sebagai tempat peristirahan terakhir istrinya. Akibatnya, tubuhnya digali pada bulan Desember 1631 dan diangkut dalam peti mati emas yang dikawal oleh putranya, yaitu Shah Shuja dan kepala dayang permaisuri yang telah meninggal dan punggawa terhormat Wazir Khan untuk kembali ke Agra. Di sana ia dimakamkan di sebuah bangunan kecil di tepi sungai Yamuna. Shah Jahan tetap tinggal di Burhanpur untuk mengakhiri kampanye militer yang awalnya membawanya ke wilayah tersebut. Saat berada di sana, ia mulai merencanakan desain dan konstruksi makam yang cocok dan taman pemakaman di Agra untuk istrinya. Akhirnya, Kaisar Shah Jahan membangun Taj Mahal pada tahun 1632 sebagai makam untuk Mumtaz Mahal yang dianggap sebagai monumen cinta abadi. Taj Mahal berarti makam yang diterangi atau termasyur. Nama Taj Mahal saat ini diyakini berasal dari bahasa Persia yang berarti mahkota atau Taj dan istana atau mahal. Nama tersebut mungkin dipilih untuk menghormati Mumtaz Mahal. Untuk siapa Shah Jahan membangun makam. Dengan Mahal menjadi nama belakangnya dan Taj mungkin merupakan singkatan kontemporer dari nama Mumtaz. Kabarnya, 1.000 ekor gajah dikerahkan untuk mengangkut bahan bangunan dan lebih dari 20.000 orang yang terdiri dari buruh, pelukis, serta tukang batu diperkerjakan untuk menyelesaikan pemakaman ini. Para pekerja tersebut didatangkan dari India, Persia, Ottoman, dan Eropa. Bangunan Taj Mahal dibuat dari marmer putih yang mencerminkan rona yang disesuaikan dengan cahaya matahari dan sinar rembulan. Marmer putih tersebut berhiaskan 28 jenis batu mulia dan semi mulia yang berasal dari India dan Asia. Sedangkan pada makam berbentuk segi 8 yang dihiasi relief. Bangunan Taj Mahal juga banyak dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran yang berbentuk kaligrafi Arab. Oleh karena itu, disebutkan bahwa Taj Mahal di kota Agra menjadi simbol perkembangan Islam pada kerajaan Mughal. Kompleks Taj Mahal diyakini telah selesai seluruhnya pada tahun 1653 atau sekitar 21 tahun kemudian sejak awal dibangun. Dengan biaya yang diperkirakan pada saat itu sekitar 32 juta yang pada tahun 2020 akan menjadi sekitar 70 miliar. Kompleks Taj Mahal sendiri terdiri dari 5 bagian, yaitu gerbang utama, taman, masjid, rumah peristirahatan, dan makam. Selain keindahan arsitektur yang menggunakan batuan-batuan mewah dari berbagai penjuru dunia sebagai ornamen dan kerumitan kaligrafi, Taj Mahal juga dikenal dengan struktur bangunannya yang memiliki 4 sisi yang identik sempurna.
Taj Mahal ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1983 karena menjadi permata seni muslim di India dan salah satu mahakarya warisan dunia yang dikagumi secara universal. Hal ini dianggap oleh banyak pihak sebagai contoh terbaik arsitektur Mughal dan simbol sejarah India yang kaya. Taj Mahal menarik lebih dari 6 juta pengunjung per tahun dan pada tahun 2007 dinyatakan sebagai pemenang inisiatif 7 keajaiban dunia baru.